Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita berjumpa lagi teman-teman, dan kita akan membahas tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara menghitung umur dan juga bagaimana cara menghitung masa kerja di Microsoft Excel dengan menggunakan rumus deaddiff. Oke, teman-teman? Tapi sebelum itu, jika ini ada pertemuan pertama kita, silakan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi atau video tutorial lainnya. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan kali ini. Nah, ini adalah lembar kerja yang sudah kita siapkan ya untuk kita latihan di hari ini untuk menghitung selisih umur terlebih dahulu. Saya punya sebuah file, teman-teman. Di sini ada kolom nama, tanggal lahir, tanggal hari ini, kemudian nanti kita akan menghitung umur orang-orang ini berapa ya dengan menggunakan rumus deaddiff yang ada di Microsoft Excel. Oke, untuk menghitung umur teman-teman, kita harus membandingkan tanggal lahir dengan tanggal hari ini ya. Oleh sebab itu langkah pertama kita adalah kita harus mencari tanggal hari ini dulu. Oke, bagaimana cara mendapatkan tanggal hari ini? Mudah sekali, teman-teman. Silakan ketik sama dengan kemudian today ya, today atau today tulisannya, buka kurung, tutup kurung, tekan enter. Maka akan muncul tanggal hari ini, yaitu contoh di sini 15 Juni 2023. Lalu teman-teman klik dua kali untuk mengcopy rumus di baris berikutnya. Oke, langkah pertama sudah kita mendapatkan tanggal hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke format rumus deaddiff terlebih dahulu teman-teman. Di sini format rumusnya adalah deaddiff buka kurung, tanggal awal, tanggal akhir, lalu kode. Oke. Tanggal awal ini nanti akan kita isi dengan tanggal lahir, sedangkan tanggal akhir akan kita isi dengan tanggal hari ini. Ya. Lalu kode. Nah, teman-teman harus memperhatikan kode yang digunakan sesuai yang data yang diinginkan, teman-teman. Jadi, rumus deaddiff ini ada 6 kode. Yang pertama Y. Y itu adalah untuk menghitung jumlah total tahun yang sudah berlalu, teman-teman. Jadi dari tanggal awal hingga tanggal hari ini, ya, tanggal akhir, itu sudah berapa tahun. Ya, jadi dia menghitung selisih tahunnya terlebih dahulu. Misalkan tanggal 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023 itu berapa tahun sih? Oke, supaya jelas kita langsung berikan contoh terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke umur. Misalkan kita punya tanggal 14 Juni ya teman-teman, 14 Juni 2023 dengan 15 Juni 2023. Oke, ini kita samakan aja ya, besar ya. Nah, tanggal awalnya 14 Juni, tanggal akhirnya adalah 15 Juni. Kita mau gunakan rumus kode Y terlebih dahulu. Oke, kita sama dengan di sini deaddiff ya, buka kurung, kita klik tanggal awal, lalu titik koma, kita klik lagi tanggal akhirnya, titik koma. Sekarang kita gunakan kode Y terlebih dahulu ya. Oke, apa yang terjadi teman-teman? Tekan enter, akan muncul 0 ya, akan muncul 0. Kenapa muncul 0? Karena antara tahun 2003 di tanggal awal ini dengan tanggal akhir itu sama-sama 2023. Artinya tahunnya 0 ya, tidak ada perbedaan tahun. Nah, andai kata ini misalkan tanggal 14 Juni 2020, maka nilai tahunnya adalah 3. Selisih tahunnya 3 tahun ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya, selisih tahun. Nah, sekarang kita menggunakan kode M. Kode M ini adalah untuk mendapatkan selisih bulannya. Tekan enter, 36 bulan teman-teman. Jadi dari tanggal 14 Juni 2020 ini hingga tanggal 15 Juni 2023 itu selisihnya adalah 36 bulan ya, bisa dipahami. Oke, lanjut kita ke kode D. Kode D ini untuk mendapatkan selisih jumlah harinya dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Ada 1096 hari teman-teman. Dari tanggal 14 Juni 2020 hingga hari ini itu ada 1096 hari. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang langsung kita masuk ke kode berikutnya, yaitu MD. MD. Perhatikan teman-teman, MD ini adalah kode yang kita gunakan untuk mendapatkan selisih hari
dengan mengabaikan bulan dan tahun. Jadi yang dihitung adalah selisih hari saja, sedangkan bulan dan tahunnya tidak diperhatikan alias diabaikan. Nah, kita coba masukkan rumus MD atau kode MD di sini, lalu kita tekan enter. 1. Kenapa 1, teman-teman? Karena kode MD hanya menghitung selisih tanggal saja, yaitu dari 14 ke 15. Itu selisihnya 1. Misalkan teman-teman rubah, ini misalkan menjadi tanggal 10, maka selisihnya 5, ya, tanpa memperhatikan bulan dan tahun, hanya mengambil selisih tanggal saja. Itu kodenya MD. Lalu kita lanjut ke kode YM. Kode YM ini, teman-teman, adalah untuk mendapatkan selisih bulan, oke, selisih bulan, sedangkan tanggal, hari, dan tahunnya kita abaikan. Jadi kita hanya mengambil selisih bulannya saja. Oke. Nah, kita contoh, langsung kita masukkan kode YM, lalu tekan enter. 0. Kenapa 0? Karena ini sama-sama bulan 6. Ini 06, ini 06. Oke, misalkan teman-teman rubah di sini menjadi 4, maka muncul angka 2. Artinya selisih bulannya ada 2. Antara 04 ke 06 itu 2 bulan. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke kode berikutnya, yaitu kode YD. YD ini adalah untuk mendapatkan selisih hari dengan mengabaikan tahun ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan berapa hari sih dari tanggal awal ke tanggal akhir tanpa atau dengan mengabaikan tahunnya. Oke, kita langsung contoh saja biar jelas teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ini kita masukkan ke YD, kemudian tekan enter. 66. Artinya teman-teman, dari tanggal 10 April, oke, hingga tanggal 15 Juni itu ada 66 hari. Ya, tahunnya kita abaikan ya. Tahun 2020 ke 2003-nya kita abaikan. Jadi kode YD ini menghitung selisih hari dengan mengabaikan tahun. Sedangkan bulan dihitung ya. Tanggal dan bulan dihitung tapi tahunnya diabaikan. Contohnya seperti ini, dari 10 April ke 15 Juni itu 66 hari. Misal kita rubah lagi, misalkan di sini menjadi 10 Maret, maka ini berubah lagi menjadi 97 hari. Oke. Baik, teman-teman, itu ya penggunaan kode, beberapa kode dari rumus deadif ini. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam keperluan kita, yaitu untuk mencari umur. Sekarang, langkah pertama, kita mencari selisih tahun terlebih dahulu. Untuk mencari selisih tahun, kita masukkan rumusnya deadif ya. Deadif gitu teman-teman. Buka kurung. Kita klik dulu tanggal awalnya, lalu titik koma, tanggal akhir, lalu titik koma lagi, lalu kita masukkan kodenya. Nah, kira-kira kode apa yang kita gunakan untuk mendapatkan tahun? Betul sekali. Kita menggunakan kode Y ya. Kita masukkan Y di sini, lalu tekan enter. Maka akan muncul angka 32, teman-teman. Artinya selisih dari tanggal lahir ke tanggal hari ini itu sudah 32 tahun ya. Kita copy untuk rumus yang ada di bawahnya. Oke. Nah, untuk contoh di bawah ini dari 22 ke 23, kenapa 0? Ya, karena dihitung deadif untuk menghitung umur nanti ini belum 1 tahun ya, belum 1 tahun. Jadi karena dari bulan 12 ke bulan 6 kan belum 1 tahun, jadi 0 untuk tahunnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bulan dulu. Untuk mendapatkan bulannya, caranya adalah deadif, teman-teman, deadif, buka kurung, tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma. Nah, sekarang kode apa yang kita gunakan untuk mendapatkan selisih bulan? YM ya. Betul, YM. Kita coba menggunakan kode YM untuk mendapatkan selisih bulan tanpa memperhatikan tanggal dan tahunnya. Oke, kita tekan enter. Ada 6. Oke, 6 bulan. Oke, ini kita copy untuk rumus berikutnya. Betul ya, 6 bulan. Dari bulan 12 ke bulan 6 ini ada 6 bulan menggunakan rumus YM. Dan terakhir untuk hari kita menggunakan rumus deadif juga. Buka kurung, tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma. Nah, sekarang kode apa yang kita gunakan untuk mendapatkan selisih harinya, teman-teman? Ya, betul. Kita menggunakan YD ya, atau MD. Oke,
kita menggunakan MD ya, karena kita hanya memerlukan selisih hari tanpa memperhatikan tahun dan bulannya ya. Kita gunakan kode MD. Nah, 10 hari. Lalu kita copy untuk rumus berikutnya. Selesai teman-teman. Kita sudah mendapatkan tiga data ya, data tahun, bulan, dan harinya. Nah, kita ambil contoh untuk Al-Hakim ya, yang mudah. Al-Hakim ini lahirnya 5 Desember 2022, sedangkan sekarang 15 Juni 2023. Berapa sih umurnya? Umurnya adalah 6 bulan, karena tahunnya 0 ya. Jadi ini 6 bulan, 10 hari. Betul nggak 6 bulan 10 hari? Betul ya teman-teman. Karena dari bulan 12 ke bulan Juni itu kan 6 bulan. Dari tanggal 5 ke tanggal 15 itu 10 hari. Maka di sini teman-teman, biar lebih bagus kelihatannya, kita gabung data tahun, bulan, hari ini dengan cara simpel saja. Kita menggunakan cara biasa ya, menggunakan ampersand atau tanda dan ya. Ini kita klik dulu di sini. Kemudian kita gabung. Ini kita kasih tahun ya teman-teman. Jadi 32 tahun gitu cara membacanya. Kita kutip, lalu tanda dan lagi. Kemudian kita klik bulan ya. Tanda dan lagi, kutip. Di sini kita kasih bulan gitu ya. Nah, kita gabungkan. Kita klik tanggal harinya ya. Ini G berapa? G4 ya. Kita tulis saja G4. Dan hari. Tutup kurung. Oke, tekan enter teman-teman ya. Oke, sudah digabung sekarang 32 tahun, 6 bulan, 10 hari. Nah, oke. Jadi umur Rahma Ananda ini teman-teman adalah kan lahirnya tahun 90. Umurnya sekarang adalah 32 tahun, 6 bulan, 10 hari. Ya. Ini contoh yang ini Al-Hakim 6 bulan, 10 hari. Nah, misalkan kita rubah nih. Kita rubah misalkan ini lahirnya tanggal 5 Mei ya. 5 Mei 2023 misalkan. Itu hanya umurnya sekarang 1 bulan 10 hari teman-teman ya. Dari tanggal 5 Mei ke 5 Juni kan 1 bulan. Kemudian selisih harinya 10 hari ya. 1 bulan 10 hari. Oke, andai kata ini misalkan 2022. Maka umurnya menjadi 1 bulan 1 tahun 1 bulan 10 hari. Oke. Gimana teman-teman? Mudah kan? Sangat mudah sekali mencari umur dengan memanfaatkan rumus that diff ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke case berikutnya, yaitu mencari hitung masa kerja. Nah, ini sama saja sebetulnya teman-teman ya. Hanya bedanya ini kalau di sini tadi tanggal lahir, sekarang masa kerja itu TMT. TMT adalah tanggal mulai tugas. Jadi contohnya Rahma Ananda ini mulai bertugas 5 Desember 2014. Hingga hari ini sudah berapa lama sih masa kerjanya? Oke, kita ulangi lagi rumus kita tadi. Pertama kita cari dulu today. Ya, ini hari ini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita cari tahunnya dulu. Rumusnya apa? That diff. Oke, teman-teman, tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma, kita menggunakan kode Y untuk mendapatkan tahunnya ya. Tekan enter, muncul 8 tahun, lalu kita copy untuk format di bawahnya. Ya, 8 tahun semua. Kemudian untuk bulannya, that diff, buka kurung, tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma. Kita menggunakan kode apa untuk mendapatkan bulan? YD ya teman-teman ya. Apa YM? YM ya. Jangan lupa teman-teman ya, menggunakan YM. Oke. Nah, lalu yang terakhir hari, that diff, buka kurung, tanggal awal, tanggal akhir, kode. Kodenya kita menggunakan untuk menghitung selisih hari. Betul sekali, kita menggunakan MD. Ya, 10 hari. Oke, kita copy. Oh, baiklah. Nah, kita sudah mendapatkan 3 data ini. Artinya, contoh misalkan Rahma Ananda ini teman-teman sudah bekerja dari 5 Desember 2014 hingga hari ini. Masa kerjanya adalah 8 tahun, 6 bulan, 10 hari. Ya, kita gabung lagi seperti tadi ya. Untuk bisa melihat secara keseluruhan. Ini kita gabung dengan, kita beri kata tahun gitu ya. 8 tahun. Dan kita klik bulannya. Tambah, kita beri nama bulan.
Oke, tambah G4, G4, dan ini hari ya. Oke, nah 8 tahun, 6 bulan, 10 hari. Nah, yang ini Al-Hakim 4 tahun, 6 bulan, 10 hari ya. Dari 2018 ke 2023 itu adalah 4 tahun, 6 bulan, 10 hari. Oke, gampang sekali teman-teman ya. Kita sudah belajar hari ini bagaimana cara menghitung umur dan juga menghitung masa kerja. Ini sering sekali teman-teman kita temui di pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai admin kepegawaian ya, menghitung masa kerja, menghitung umur pegawai dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan di akhir teman-teman, seperti biasa, jika teman-teman berkenan, silakan tinggalkan komentar di bawah, silakan tulis kata bermanfaat jika video tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.